Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman seminta semua di malam minggu ini? Apa kabarnya nih? Kita kumpul lagi bareng di bulan September ini di saat yang biasanya Sintesa tuh ngadain monthly class ya. Eh, Kelas-kelas bulanan yang biasanya diadain untuk ngebahas tentang fenomena fenomena yang lagi happening. Nah, tapi si monthly class ini sudah ditiadakan dan akan segera diganti oleh sesuatu yang baru dan pastinya nggak kalah menarik. Tapi sebelum kita lanjut ke pertemuan di malam hari ini, aku mau nyapa dulu dong teman-teman semua yang ada di sini. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Malam mingguannya pada ngapain nih? Produktif banget ya ngedengerin ceramahnya Kang Zain. Aduh, pada dari mana aja nih? Pada dari rumah, pada dari kasur, pada dari. Dan aku juga mau ajak teman-teman semua buat yang hadir di sini untuk on cam supaya kita semua bisa merasakan kehangatan di malam mingguan ini, merasakan kebersamaan dan saling berbagi energi. Karena di malam hari ini kita bakal ngebahas satu kalimat atau frasa yang menarik nih, ruang sadar. Nah, apa sih kira-kira ruang sadar bagi teman-teman gitu ya? Ada yang mau sharing dulu nggak kira-kira menurut teman-teman ruang sadar itu apa sih? Apa itu ruang dan apa itu kesadaran? Nah, boleh di-share di kolom chat sebelum nanti Kang Zen bakal ngejelasin ruang sadar yang akan nanti bakal jadi program rutinnya Sintesa. Dan sekarang Kang Zen sudah hadir di ruang Zoom ini. Kang Zen, gimana Kang Zen? Sudah siap? Siap, insya Allah. Siap, insya Allah ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ruang sadar di bulan September ini. Mangga, Kang Zen, langsung aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat berkah semuanya ya. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk di di satu event baru yang bahas tentang banyak hal yang kemudian dimulai dari ruang sadar ya. Aku izin share screen dulu. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, si ruang sadar. Kenapa sih kita sekarang ngomongin ruang sadar? Tadinya ada monthly class ya, jadi kelas bulanan sebulan sekali yang kemudian bahas fenomena-fenomena yang kemudian terupdate dari sudut pandang psikologi. Tapi kemudian monthly class-nya tadi benar ya kata Kang Adit kita akan tiadakan, yang sekarang akan diadakan itu adalah ruang sadar. Ruang sadar ini kemudian akan rutin, jadinya tiap malam minggu ya, malam mingguan nanti bersama ruang sadar, di mana goals-nya, tujuannya adalah ngebuka kembali ruang sadarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemudian ngerasa kok aku lagi nggak baik-baik aja atau ngerasa ih aku pengen tahu dong, pengen dapat insight dari barangkali apa yang sedang teman-teman di Sintesa lakukan. Nah, ruang sadar ini kemudian wadah dan tempatnya. Jadi ruang sadar ini ruang di mana kita sama-sama kemudian ngebangun kesadaran yang dari situ kemudian kita bisa punya punya pemaknaan ulang tentang kehidupan kita, punya aktivitas yang ngebantu pemaknaan kehidupan kita, sehingga bisa menjalani kehidupan penuh kebahagiaan, gitu insya Allah ya. Nah, kenapa ruang sadar ini dibangun dan dibentuk ya yang tadinya sebulan sekali jadinya pengen mingguan, karena ada banyak hal nanti akan aku jelaskan lebih lanjut dan di sini sambil launching program ruang sadar sekalian ya, sambil juga kemudian sharing betapa kesadaran itu ternyata penting ya. Ruang sadar itu kemudian jadi jalan hidayah, jalan kebaikan, jalan yang ngasih arah, jalan yang kemudian menjadikan kita punya ingatan dan peta kemana harusnya pulang, kembali, membangun zona kenyamanan, membangun zona pertumbuhan, itu namanya ruang sadar. Nah, ini yang kemudian pengen dikampanyekan ke teman-teman semua karena
Sintesa Wellness ini di bulan September ini lagi ngalamin satu momen, satu fase di mana kita betul-betul ingin menancapkan. Jadi menancapkan pengaruhnya. Jadi di tahun ini 2024 itu Sintesa Wellness itu punya tagline khusus di tahun 2024. Jadi kalau tahun 2023 Sintesa Wellness-nya itu tagline-nya adalah make it happen. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus membuat apa yang ada di pikiran kita jadi terjadi lah. Make it happen. Itu tahun 2023. Di 2024 ini kita punya tagline-nya adalah journey to influence ya. Jadi perjalanan untuk bisa menginfluence. Nah, kita pengen banget bisa ngasih pengaruh kebaikan, ngasih pengaruh kesadaran, ngasih pengaruh kesehatan mental buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Sinta semua. Cuman yang menarik, nah, kenapa ruang sadar ini kemudian diadakan, yang tadinya sebulan sekali jadi mingguan, yang asalnya bulanan jadi mingguan, karena kita nemu dua fenomena kemarin, ya. Dua fenomena itu adalah apa? Fenomena pertama, ada seseorang, ya, bagian dari sintesa yang kemudian berpindah jalan. Itu menarik ya. Bukan cuman berpindah karena pilihan ya, tapi justru berpindah karena kebingungan dan memilih untuk tidak bersama-sama. Nah, itu kan ada mindset yang kemudian berbeda yang jadi tamparan, yang jadi kesadaran, terutama buat aku pribadi ya, teman-teman. Lah, ada apa ini? Kenapa? Why? What happened? Yang itu kemudian, oh, sepertinya ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Padahal ini kan the journey to influence. Satu itu. Yang kedua, ada fenomena menarik baru-baru ini. Jadi ada di sebuah kelompok atau di sebuah grup WA lah. Kemudian ada sesi tanya jawab terkait dengan rekomendasi-rekomendasi layanan psikologis ya, rekomendasi layanan konseling. Ternyata ada orang yang kemudian tidak merekomendasikan Sintesa gitu ya. Oh, Sintesa ya. Oh, jangan ke Sintesa kalau konseling, tapi ke tempat lain. Eh, Oke, kalau itu cuma rekomendasi-rekomendasi oke. Tapi ternyata orang itu adalah orang yang kita kenal gitu. Ada apa ini? Makanya itu membuka ruang sadar. Nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa. Jadi baik itu pilihan perpisahan, pilihan kehidupan, atau pilihan rekomendasi, nggak apa-apa. Cuman ini jadi tamparan buat kami di Sintesa bahwa sepertinya kita harus ngebangun ruang sadar. Jangan-jangan selama ini Sintesa Wellness juga berjarak sama teman-teman semua yang katanya niatnya mau journey to influence, tapi ternyata nggak ngasih pengaruh apa-apa juga sebetulnya ke banyak orang. Nah, makanya ngebuka lagi banyak ruang-ruang untuk bisa berdiskusi terkait kesehatan mental yang tadinya bulanan, yuk kita switch jadi mingguan. Yang kemudian teman-teman mesti tahu nih, journey to influence itu bukan sekedar tagline, tapi di tanggal 1 dan 2 September kemarin di masa sambil merayakan ulang tahun CEO kita, Teh Fitri, kita kemudian menyelenggarakan ini. Jadi tagline Journey to Influence kita itu kayak gini teman-teman. Jadi goals kita adalah ngajak sebanyak-banyaknya orang buat sadar, kenal, dan punya kendali. Maka perjalanan untuk nge-influence kita tuh kayak gini. Tiap kali ada fenomena, maka fenomena itu kita namai, kita scoping ya. Fenomena itu kita kemudian teliti, telaah, kita scoping istilahnya, kita scope ya. Kan sekarang lagi rame ya lagunya ya kop sekop 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 gitu ya. Nah, itu juga sama. Tiap ada fenomena, kita sekop 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 si fenomena itu kira-kira istilah ilmiahnya apa? Eh, apakah selama ini fenomena itu sudah pernah dibahas apa belum? Kira-kira anteseden atau penyebabnya apa? Impact-nya, dampaknya apa? Konsekuensinya apa? Lalu kita perlu apa? Nah, Sintesa Wellness tuh pengen hadir di situ. Journey to influence itu dari fenomena yang ada, apakah KDRT lah, apakah perselingkuhan lah, apakah kemudian pembunuhan lah, dan macam-macam. Kita pengen hadir untuk jadi orang-orang yang ngajak teman-teman sadar, kenal, dan kendali atas fenomena itu. Tiap kali punya fenomena, fenomena itu ajak kita buat sadar, makin kenal dan makin punya kendali. Nah, goals itu ke sini teman-teman. Fenomen jadi scoping, jadi karya, dan nanti jadi policy brief. Harapannya bisa ngasih rekomendasi ke pemangku kebijakan. Jadi kita juga eh, tergiur ya sama kemudian yang fenomena yang lagi ramai kemarin, ada pembantu asisten staf ahli. Bayangin ya. Jadi staf ahli pejabat punya staf ahli. Staf ahlinya punya asisten,
asistennya punya pembantu dan gajinya 19 juta per bulan. Pembantu, asisten, staf ahli, pejabat. Coba bayangin. Kan berarti betapa mahal ya orang-orang dibayar untuk ngasih policy brief. Nah, mudah-mudahan itu hasil scoping ya. Hasil scoping itu apa? Hasil penelitian ilmiah atas fenomena yang muncul di masyarakat. Nah, arah kita tuh ke situ, teman-teman. Nah, di tanggal 1 dan 2 September kemarin, aku berbagi mindset dan juga berbagi keterampilan, ngajakin teman-teman yang sekarang jadi tim di Sintesa Wellness buat bisa melakukan proses ini. Ya, goalsnya adalah ngajak orang untuk sadar, kenal dan punya kendali. Ya, dari fenomena yang ada kita akan bangun scoping, jadi karya, nah dan juga jadi policy brief ke depan. Nah, di mana posisi ruang sadar ini atau event ruang sadar ini? Event ruang sadar ini tiap mingguannya kita akan ngajak teman-teman untuk diskusi soal fenomena yang kita scopingkan secara sederhana ya. Kalau teman-teman buka jurnal, teman-teman bisa cari namanya scoping review ya. Scoping review itu upaya untuk bisa menjelaskan fenomena dari literatur-literatur yang ada. Nah, ruang sadar itu posisinya di dua ini ya. Ketika kemudian ada sebuah fenomena, ini kenapa ya? Kok Gen Z seperti ini? Kok ada fenomena seperti itu? Nah, kita bantu untuk provide explanation-nya, penjelasan supaya kita sama-sama sadar, kenal dan kemudian punya kendali. Nah, kurang lebih itu kenapa ruang sadar ini kemudian diadakan, teman-teman. Dan terima kasih teman-teman udah mau berkenan hadir. Mudah-mudahan harapannya kita makin intim, makin dekat. Teman-teman tuh yang tadinya cuma teman Sintesa bisa jadi bestinya Sintesa. Gitu. Jadi kita nanti BS banget lah, BS. BS itu apa? Bestinya Sintesa gitu, harapannya ke situ. Jadi ruang-ruang diskusi itu muncul, makanya karena ini ruang-ruang diskusi, maka silakan barangkali teman-teman ada yang pengen berpendapat, berkomentar atau sharing boleh banget ya. Dan nanti ke depan bukan cuman aku yang akan sharing, tapi tadi karena ini udah di-sharingkan ke teman-teman atau tim yang ada di Sintesa, baik itu nanti kemudian konselornya, mungkin ke depan ke psikolognya juga, mungkin ada yang sharing seperti itu. Tapi insya Allah aku akan selalu hadir bagian sesi tanya jawabnya gitu ya. Jadi mungkin nanti akan minggu depan bagiannya Kang Adit sharing 15 sampai 20 menit lalu kita diskusi sama-sama. Jadi mudah-mudahan selesai di jam 9 malam gitu. Kita mulai jam 20, selesai di jam 21.00. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini jelas dan paham. Karena kemudian kita sedih banget kehilangan seseorang karena kebingungan dan ketidakjelasan dan sedih banget kehilangan rekomendasi sama orang yang kita kenal banget. Jadi jangan-jangan kita sama sekali tidak dekat sama orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Udah mah reach dari segi reach sosial media Sintesa dan juga Zen Permana nggak begitu bagus. Kita nggak mau kehilangan teman-teman yang barangkali udah dekat sama kami selama ini. Maka teman Sintesa terima kasih udah hadir dan mudah-mudahan juga jadi bagian untuk bisa bikin Indonesia di 2045 mudah-mudahan makin sehat mental. Gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal sadar, teman-teman. Ya, apa itu kemudian sadar? Karena sadar itu kemudian akan menemukan ruangnya. Ruang-ruang sadar itulah yang kemudian perlu kita bangun. Dan ini yang jadi concern utama dan pertama di Sintesa adalah bagaimana caranya supaya orang tuh sadar dulu. Nah, makanya pertanyaannya apa itu sadar? Ya. Nah, nanti tuh kayak gini teman-teman. Kalau gayanya Sintesa ini dari fenomena sampai policy brief, tiap kali kita ngomongin sadar, apa itu sadar? Mestinya kita cari dulu, kita scoping. Sadar tuh apa? Orang yang sadar tuh yang kayak gimana? Menurut literatur review, sadar itu yang seperti apa? Nah, itulah gayanya nanti Sintesa Wellness ke depan. Dan kurang lebih, ruang sadar itu akan gayanya seperti itu. Kita bahas sebuah fenomen, dan fenomen itu akan kita scopingkan. Nanti yang ngebahas mungkin Adit, mungkin Jem nanti ya, mungkin Teh Fitri, Momom ya istri aku, mungkin Hafsa dan lain-lain akan sharing. Dan nanti sesi tanya jawabnya aku akan bantu untuk ngobrolnya. Tapi setidaknya kita akan punya ruang diskusi dan sama-sama menghadirkan ruang sadar di dalam diri kita. Tapi apa itu sadar? Nah, kalau ngulik di bahasa Inggris, sadar itu kemudian punya dua variabel yang suka dan paling sering dipakai di dunia ilmiah. Yang pertama adalah awareness, teman-teman. Nah, awareness itu kemudian adalah kesadaran. Jadi kalau seseorang aware, artinya sadar, ya. Bisa juga waspada atau peka kalau dalam bahasa Indonesia, tapi aware itu lebih ke kesadaran.
dia kemudian fully aware. Jadi orang I'm fully aware. Atau aku betul-betul sadar, aku hadir utuh, siap gitu. Itu namanya aware ya, awareness. Nah, kesadaran itu variabelnya adalah awareness. Yaitu definisinya manakala seseorang itu kemudian punya objek. Nah, nanti syarat utama dari kesadaran adalah bisa memilah atau memisahkan antara subjek dengan objek. Itu yang paling penting. Orang yang nggak sadar adalah orang yang nggak bisa memilah mana subjek, mana objek. Maksudnya gimana sih subjek objek? Jadi kalau orang yang sadar adalah orang yang tahu dirinya adalah subjek atau objek. Ya, contoh, contoh, contoh. Aku lagi diem, duduk. Tiba-tiba ada yang megang kamera, lalu moto aku. Nah, aku kan jadi sadar kamera, paham nggak? Aku aware bahwa aku jadi objek. Jelas ya sampai sini ya? Nah, atau kemudian kebalikannya. Aduh, aku lagi bingung nih, lagi bengong, lagi duduk terus tiba-tiba, abis ini aku makan apa ya? Lalu sengaja berpikir tentang makanan. Aku sebagai subjek sedang memikirkan tentang makanan dengan sadar memikirkan makanan. Itu aku sebagai subjek yang objeknya adalah makanan. Maka awareness adalah kemampuan dan juga kondisi, sekaligus kondisi di mana seseorang bisa memilah antara subjek dengan objek. Gitu. Itu namanya aware. Duh, rambut aku kayaknya lagi nggak bagus nih. Ah, itu juga aware. Objeknya adalah rambut dan aku sadar bahwa rambutku itu lagi, kan ada istilahnya namanya bad hair day ya. Rambut aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Itu juga sama dengan kesadaran. Jadi tiap kali kita punya subjek objek, nah, itu namanya kesadaran. Ya, ini aku skip dulu ke sini. Nah, jadi kemampuan untuk bisa memilah antara subjek objek itu adalah kesadaran. Ya, sadar bahwa kita subjek atau sadar kita ketika jadi objek. Kok dia gitu banget ya sama aku? Kayaknya nggak pernah deh kayak gitu. Itu lagi sadar. Kita lagi punya awareness. Jadi tiap kali kita dalam kondisi atau punya terampil membangun, sengaja membangun subjek objek, pemisahan antara subjek objek, maka kemudian itu disebut sebagai awareness atau kesadaran. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga istilah lain yang namanya conscious, teman-teman. Ya, conscious juga kesadaran. Jadi kalau aware itu sadar, kalau consciousness adalah kesadaran. Bedanya apa? Bedanya kalau aware hanya pada satu titik atau satu keadaan atau satu kondisi tertentu. Itu namanya aware. Ya, jadi kesadarannya tuh saat itu aja, di satu momen itu aja. Satu momen atau satu momen, satu kejadian di mana kita bisa memilah subjek objek itu namanya aware. Tapi kalau kemudian kesadaran itu terus-menerus, bukan hanya di satu momen itu aja, maka itu jadi consciousness. Jadi bisa dibilang consciousness itu kesadaran yang berkesinambungan. Jadi awareness yang diulang-ulang, awareness yang konsisten itu namanya consciousness. Nah, makanya tiap orang punya awareness. Yang kita bangun apa? Awareness. Karena awareness yang berulang-ulang adalah consciousness. Gak bisa orang-orang itu tiba-tiba conscious tanpa ada awareness. Gitu ya. Nah, di kajian soal consciousness, ada yang namanya juga unconsciousness. Nah, biasanya orang-orang psikoanalisa nih. Nah, nanti ke depan mungkin, kan kemarin tuh aku udah janji sebenarnya ke Teh Fitri, tiap satu semester sekali aku akan upgrade teman-teman di Sintesa. Kalau kemarin aku nggak upgrade ini nih, dari fenomen ke policy brief, mungkin tema update selanjutnya adalah aku bakal share perspektif apa aja, mazhab apa aja yang ada di psikologi, dan bagaimana tiap mazhab itu berpengaruh, mempengaruhi cara kita memandang, memahami, dan mempelajari manusia. Ah, mungkin ke depan akan kita bahas itu. Salah satu mazhab yang kemudian berpengaruh adalah mazhab soal ini. Mazhab namanya psikoanalisa. Ya, psikoanalisa bilang kayak gini, perilaku dan proses mental manusia itu kebagi dua. Ada conscious nih, yang terlihat di permukaan. Jadi analoginya, pengibaratannya seperti iceberg.
atau fenomena gunung es. Ya, yang kelihatan di permukaan itu seperti ini, yang tampak di kenyataan tuh segini sedikit. Itu namanya consciousness. Yang kita sadari tentang kehidupan kita, kegiatan kita, kejadian-kejadian keseharian kita itu sedikit. Sisanya terpendam, terendap banyak gitu. Maka tadi dalam samudera bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Ah, itu yang kemudian dijadikan postulat oleh para psikoanalisis, ya orang-orang yang mempelajari psikoanalisa. Salah satu mazhab kuat dalam psikologi yang banyak digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus abnormalitas dan lain-lain ya. Kenapa kok abnormalitas ya? Karena seringnya orang di awareness, bukan di consciousness, iya nggak? Awarenya kan di saat itu aja, here and now. Susah untuk bisa conscious berkesinambungan. Susah orang bisa benar-benar conscious. Ya, susah. Nah, seringkali orang di awareness. Maka sebetulnya kajian ini juga nggak begitu relevan kalau kita pengen ngebangkitkan awareness. Gitu ya, ngebangkitkan kesadaran. Nah, kajian-kajian soal kesadaran ini juga penting banget, terutama buat kita-kita yang kemudian mempelajari Islamic psychology, ya, psikologi Islam. Terutama apa coba? Dapat hidayah. Hidayah itu dijemput, betul. Bukan hidayah itu bukan nunggu dan dapat hidayah. Hidayah itu dijemput kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa ngebangun awareness, gitu. Yaitu orang-orang yang bisa memilah mana subjek dan objek. Kalau nggak bisa memilah, ya orang akan kebingungan dan kesulitan. Ah, kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini paham dan jelas ya. Kalau nggak jelas ya tinggal ditanyakan aja nanti. Kalau nggak ada pertanyaan juga dan nggak ada diskusi ya tinggal kita akhiri ya pokoknya. Sesederhana itulah. Namanya juga ruang sadar ya. Yang penting ruang di mana kita bisa intimate, ngobrol, diskusi, dan teman-teman dapat fenomen terbaru ya, hasil scoping seperti apa. Nah kurang lebih ini nih ya. Kebanyakan orang jarang sadar. Kenapa jarang sadar? Dia membiarkan dirinya dikuasai sama unconscious. Nah, atau ngikut apapun kesadaran yang ditawarkan sama orang lain. Nah, makanya ada yang disebut dengan collective awareness atau collective unconscious. Jadi jangan pernah sepelekan orang-orang yang demonstrasi, teman-teman. Tiap kali ada orang yang demo, mahasiswa demo, atau kaum buruh yang demo, jangan bilang, ah, ngemacetin aja. Jangan-jangan mereka sedang aware sesuatu yang nggak kita aware. Jadi mereka itu hadir untuk ngasih kesadaran kepada kita. Gitu kurang lebih. Dan itu mesti diwaspadai dan kita antisipasi sama-sama. Jangan sampai kemudian kita ngejudge orang, padahal jangan-jangan dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami bareng. Kita lanjut ya. Nah, subjek objek ini kemudian jadi hal penting. Bukan cuma keadaan di mana kita bisa memilah subjek objek, tapi juga kemampuan. Makanya awareness itu mempersyaratkan dua hal. Satu, kondisinya yang membuat kita terbagi subjek objek, atau kita sengaja sengaja untuk membagi atas subjek objek gitu. Jadi gimana Kang caranya supaya kita sadar? Ya sadari siapa subjeknya, siapa objeknya pada satu konteks. Contoh, duh aku pengen sadar nih ketika makan. Ya udah kalau gitu siapa subjeknya, yang makan siapa? Objeknya apa yang dimakan apa? Sadari ketika makan. Nah, makanya untuk bisa mindful ya, bisa khusyuk, bisa fokus, salah satunya keterampilan sadar ini yang penting. Dan teman-teman kita tuh nggak pernah sadar, hidup itu selalu serba otomatis. Otomatis datang, otomatis nyuap, otomatis makan, otomatis tidur, naik motor pun otomatis ngelamun, naik mobil pun otomatis ngelamun, kan kayak gitu. Maka semua itu serba otomatis. Otomatisasi ya melenakan kita. Memang membuat kita nyaman. Kalau sadar terus kan capek. Nah, makanya kita butuh sesekali untuk menyadari dan punya kendali atas apa? Atas kesadaran kita. Nah, kurang lebih di berapa wilayah sih kesadaran itu? Yang pertama adalah sadar tentang persepsi, teman-teman. Teman-teman pernah nggak melatih kemudian kesadaran akan persepsi penginderaan yang kita punya? Sadar apa yang kita lihat. Pernah nggak kita sadari memilah subjek objek apa yang kita lihat? Aku yang lihat, objek penglihatannya apa? Kan gitu ya. Lalu apa yang kita hirup?
apa yang kita dengar, apa yang kita raba, dan apa yang kita makan, yang kita rasakan di dalam lidah kita, di pengecapan kita. Nah, kita juga jarang banget menyadari hal ini. Seringnya kita lupa dan melakukan hal-hal itu serba otomatis aja. Padahal menarik nih ya, kalau kita serius sih bagaimana cara kita kemudian mempersepsi lewat visual, auditori, dan lain-lain, itu ngaruh banget. Nah, yang lucu adalah ada orang yang kemudian sok-sok menjadikan ini tuh, aku bilang sok-sok ya. Kenapa? Karena semuanya, terutama pada orang yang normal, itu memiliki hal ini. Tapi ada orang yang sengaja mentipe-tipe. Aku mah Kang orangnya visual banget, ya gitu ya. Jadi kalau kemudian belajar, aku lebih paham kalau ada gambarnya. Makanya aku mah nggak bisa baca novel, aku mah lebih suka baca komik. Tapi siapa sih yang nggak suka baca komik? Nah, itu yang harus hati-hati tuh. Teman-teman harus sadar siapa subjeknya, siapa objeknya, dan nggak bisa ditipe-tipe. Semua kita punya penglihatan, punya pendengaran. Jadi nggak ada tuh yang namanya orang auditori, orang penglihatan, ya orang penciuman, nggak ada. Yang ada adalah dia sengaja membatasi dirinya dengan kesadaran yang semu gitu. Dia menjadikan subjeknya dia dan objeknya adalah penglihatannya dia, maka dia bilang, aku hanya ngerti kalau melihat. Dia menutupi kemampuan pendengarannya dan lain. Nah itu hati-hati tuh, sadar persepsi. Termasuk juga kita suka mempersepsi pakai cara kita kan. Kita suka mempersepsi dan menganggap melihat sesuatu, ini mekanismenya nih ya, gerigi mekanismenya, kita melihat membayangkan sesuatu dari bagaimana cara kita melihat. Orang kita lihatnya A, pokoknya A aja. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kan gitu. Aku mendengar langsung dari yang bersangkutan. Aku mencium bau yang tak sedap dari persengkokolan ini. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sadar atas persepsi yang ya kita bangun sendiri. Nah, teman-teman pernah nggak mencoba untuk menseriusi lagi hal ini? Ruang sadar pertama adalah ruang sadar tentang persepsi. Seringkali yang kita lihat barangkali ilusi, ya, atau bahkan halusinasi. Sesuatu yang bukan semestinya, tapi kita lihat seolah-olah seperti itu. Yang kita dengar juga jangan-jangan ilusi atau bahkan halusinasi. Tidak pernah ada orang kemudian bilang seperti itu, tapi kita seolah-olah membayangkan hal itu. Pernah tahu games komunikata nggak? Yang orang dicolek dari belakang, terus disampaikan satu pesan, tiap kali nyolek-nyolek orang, pesannya kemudian berubah. Ya inilah ini nih. Kalau orang-orang yang tidak sadar persepsi, ya kita akan senantiasa selalu bias dalam kehidupan kita. Maka ruang sadar pertama yang harus diingatkan ke teman-teman adalah ini, namanya sadar persepsi. Nah, ke depan, pertemuan-pertemuan ruang sadar ini akan banyak ngingetin teman-teman atas alternatif lain ketika mempersepsi sebuah fenomena. Kayak gitu ya. Makanya tadi aku sempat ngobrol nih sama salah satu konselor yang ikut WCA ya, Wellness Counselor Academy, si Teh Uni. Aku ngobrol sama beliau. Tahu nggak? Salah satu yang kemudian bikin miskin warga Indonesia apa coba? Air dalam kemasan. Kenapa air dalam kemasan? Nah, nanti kapan-kapan dibahas ya. Makanya kemudian ruang sadar pertama yang harus kita bangun dan aware adalah sadar persepsi. Ini ruang sadar yang sering kali kita abaikan. Ya, gara-gara ada teori fakok itu ya, visual, auditory, apa olfaktori dan lain-lain, kita menganggap bahwa ya udahlah kita fokus di mata aja. Ya udahlah kita fokus di auditori aja pendengaran. Ah, aku mah kinestetik enggak gitu. Justru semua panca indera kita sebagai alat persepsi ngasih banyak alternatif terkait satu kejadian dalam kehidupan kita. Nah, mestinya itu ngebuka ruang sadar kita, bukan malah kita filter ruang sadarnya. Paham ya, benar sampai sini ya? Kita punya panca indera, ruang persepsi itu untuk apa? Untuk ngasih alternatif, bukan untuk jadi filter, bukan untuk dibatasi-batasi. Itu yang pertama. Ya, ruang sadar kedua adalah sadar ruang. Ya, mengulang kata ruang. Ya, ruang sadar kedua adalah sadar akan ruang. Inilah yang kemudian ngasih environmental awareness teman-teman. Ya, kesadaran lingkungan, sadar kita sedang berada di mana. Termasuk apa coba soal lingkungan ini? Personal space. Orang-orang tuh sekarang ngerasa ngerasa dia itu selalu butuh me time. Gak pernah coba
teman-teman cek aja di literatur tahun 90-an dan 2000-an aja ya. 2000-an sampai tahun 2007 2008 aja. Tidak pernah ada kajian-kajian yang serius ngomongin soal me time. Kenapa? Karena orang-orang di tahun 90-an, pokoknya sebelum tahun 2008 aja, sebelum tahun 2008, orang-orang itu sadar bahwa ruang itu milik bersama. Ada public space, ada public place gitu ya. Ada ruang publik gitu. Tapi orang nggak mau. Sekarang orang tuh ngerasa owning the place. Ya. Nah ini tuh sadar ruang. Teman-teman mesti sadar ruang. Bukan sadar ruang tentang ruangan aku lagi ada di mana, aku lagi duduk di kursi apa, aku ada di Zoom meeting yang seperti apa. Bukan bukan ruang yang eksplisit ruang ya, tapi ruang psikologis teman-teman. Ada yang namanya personal space. Makanya tiap kali aku ngisi pelatihan atau training, aku akan ngajak si peserta itu ngobrol dengan satu sama lain. Itu tuh namanya untuk mecah personal space. Karena kita tuh kesadaran ruangnya tuh makin tebal, makin sulit untuk bisa berinteraksi sama orang lain secara eksplisit dan kasat mata. Karena ruang psikologisnya lebar banget. Makin lebar ruang psikologis, makin kesulitan kita bisa dekat sama orang lain. Nah, ruang sadar yang kedua ini sadar akan ruang. Yang ini beberapa peneliti lagi senang banget meneliti ini ya, terutama di Finlandia, Estonia ada beberapa profesor yang kemudian kemarin email-emailan ngomongin soal ini. Mau nggak jadi kolaborator untuk meneliti di sana? Oh, aku bilang mau banget. Nah, metodenya namanya behavioral mapping, kesadaran akan ruang. Ya, karena kan kemudian Indonesia dinobatkan sebagai negara yang manusianya paling males jalan. Ya, nah ada gaya hidup pakai Strava, jalan, lari itu kan jadi gaya hidup ya sekarang. Itu gara-gara gadget juga kan. Kalau gadgetnya nggak mendukung itu orang nggak mau jalan. Wah, aku belum 10.000 langkah kata Abah Ivang tuh. Jadi nggak bisa update tuh. Kalau sehari ini cuma jalan 1.000 atau 2.000 doang. Kan update-nya kalau udah di atas 10.000. Itu juga kesadaran akan ruang teman-teman. Ya, penghargaan soal ruang, public place itu enggak. Ya, gitu. Tes sidik jari yang mirip dengan yang Kang Zen bilang, kalau nggak salah namanya DMI. Ya, jadi nggak bisa betul. Ini ngomongin soal sidik jari juga ya. Jangan pernah mengkerdilkan. Gara-gara satu ini nggak bisa. Aduh, kita harus sadar persepsi juga. Ya, yang kedua adalah ruang kesadaran namanya sadar ruang. Ya. Nah, ini kemudian yang terakhir yang mau aku sharingkan dan ini agak panjang adalah kemudian sadar waktu, teman-teman. Ya, time and space atau ruang dan waktu. Salah satu kesadaran yang paling penting juga untuk kita sadari adalah waktu. Bukan waktu tuh waktu yang kita habiskan ya, tapi terutama dari segi rentang kehidupan. Hidup itu hanya terjadi pada 3 waktu kan sebetulnya. Simpelnya kan gitu. Masa kini, masa lalu, dan masa depan. Pertanyaannya, kita paling sadar atau ruang mana yang paling memenuhi psikologis kita? Apakah ruang-ruang di masa lalu beserta para tokohnya? Apakah ruang-ruang di masa depan beserta kekhawatiran dan ketakutannya? Atau here and now saat ini dan sekarang? Nah, mazhab yang namanya positive psychology itu ngedorong kita untuk selalu berusaha ada di here and now kan gitu ya. Tapi yang namanya manusia punya keterampilan yang namanya mental time travel ya, terbang jauh ke masa lalu, terbang jauh ke masa depan, terbang ke masa lalu dengan banyak penyesalannya, terbang ke masa depan tentang orang-orang tentang orang-orang yang kekhawatirannya, mimpinya, goalsnya dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian perlu diwaspadai ya. Apalagi kalau kita kemudian terbang ke masa lalunya tanpa sadar bahwa kita tuh di masa lalu untuk menyesali sesuatu yang selama ini kita ulang-ulang. Makanya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang hidup di saat ini untuk mengingat, meratapi, dan menyesali masa lalu. Coba bayangin. Teman-teman hidup di saat ini nih, di jam 20.34, di Zoom meeting ini, lagi diomongin materi soal sadar, tapi kepala teman-teman bernostalgia ke masa lalu dan menghadirkan penyesalan itu. Coba bayangin. Sakit di masa lalu diulang di detik ini juga dengan rasa sakit yang sama. Itulah sebabnya kita menghadirkan kelas yang namanya inner peace, teman-teman. Ya,
Yang dimana kita tuh ngajak teman-teman untuk nyari isunya Hmm. supaya teman-teman nggak ngulang isu yang Ya itu sama. udah ada di cara tadi. Pisan ya itu yang hal yang kemudian kita perlu gali, perlu bantu ya. Makanya ini udah batch ketiga nih ya, udah selama dua batch terakhir tuh seru banget ya. Nyimak yang nulis, nyimak yang pegel, nyimak yang sakit badan. Karena ada isu-isu personalnya dia yang ia pendam sejak lama. Itu seru tuh. Karena dia nggak sadar. Jangan-jangan kehidupan masa kininya selalu direnggut sama apa? Sama barisan-barisan event yang masa lalu yang dia pendam dan lari darinya. Gitu. Makanya sengaja kita sediakan event namanya Inner Peace ya. Materinya ini, life trap, forgiveness, merancang narasi, regulasi stres dan kekuatan dalam kerentanan. Itu yang kemudian didorong ya. Ini kegiatannya nih kayak gini nih, murung apa enggak ya? Pasti seru-seruan ya insya Allah ya, nggak akan nangis-nangisan. Cuma nulis doang kok, cuma nulis ngobrol. Terus juga ada event-event kejadian, kita cek lagi. Ya ngajak sadar, ngajak sadar. Makanya balik lagi nih, semua karya-karya yang ada di Sintesa Wellness, nih ya, aku balik lagi ke sini. Semua karya-karya yang ada di Sintesa Wellness adalah hasil scoping review, bukan hasil abal-abal yang ngajak kita tuh sadar, kenal, dan punya kendali. Kalau inner peace tadi ngajak kita sadar terkait isu-isu yang membelenggu kita di masa kini gara-gara masa lalu, ya. Mungkin yang dikenal dengan inner self ya. Cirinya apa? Cirinya ada dua hal tuh. Kita nggak sadar itu. Apa? Ini nih, dua ini nih. Life trap sama perilaku maladaptif. Ada hal-hal yang kita tuh nggak bisa punya kendali atas perilaku itu. Ada kejadian-kejadian dalam hidup yang kok kita tuh susah ya untuk menghindar dari kejadian itu. Kok aku sering banget ya ketemu atasan yang cerewet, padahal aku nggak pernah bisa gitu. Kok aku selalu nggak enakan ya kalau ngadepin orang yang begini, tanpa kita sadari itu tuh life trap, jebakan dalam kehidupan kita. Sayangnya ya kita mah ya biarin aja lah, nggak usah diapa-apain, kayak gitu tuh. Nah, makanya tiga ruang sadar inilah yang harus kita seriusin. Pertama, ruang persepsi untuk ngasih alternatif dalam kehidupan. Hidup kita tuh nggak gitu-gitu aja. Kita punya banyak alternatif. Makanya persepsinya dikayakan. Jangan sok-sok aku orang auditori Kang. Aku hanya bisa enggak gitu. Visualnya juga optimalkan. Ya Allah, buat Allah kenapa ngasih mata ke kita kalau kita sok-sok ngakunya auditori, kan nyebelin ya. Aku tuh lebih seneng ngedenger Kang. Jadi mohon maaf, aku apa ya, nggak bisa nonton video YouTube Akang, nggak bisa on kamera. Nah aku mah auditori. Ini aja Zoom sengaja aku tutupin supaya aku nggak bisa ngelihat slide kayak gitu. Bukan. Jangan kerdilkan potensi kesadaran kita gitu loh maksudnya. Karena sadar persepsi itu ngasih kita alternatif. Awareness, awareness ya, subjek objek tentang persepsi ngasih kita banyak alternatif dalam kehidupan kita. Kenapa coba banyak orang-orang yang nggak sadar? Kenapa coba banyak orang-orang yang kena pinjol? Ya karena dia nggak mengoptimalkan kesadarannya. Seolah-olah pilihan utamanya adalah apa? Minjem lewat pinjaman, pinjaman online, begitu. Ya. Dan itu yang luar biasa nyebelin sekali. Ya, hati-hati teman-teman semua. Ya. Nah, terus juga selain inner peace juga ada kelas yang kemudian ini mah ngebantu teman-teman untuk punya skill. Nanti masih lama ini mah ya, bulan Januari lagi mulainya. Saat ini soalnya masih jalan di batch pertama WCA yang sudah menangani lebih dari 300 klien ya. Karena konseling itu kan keterampilan ya, bukan profesi. Konselor yang profesi, tapi semua orang butuh skill konseling. Nah, kita fasilitasi untuk teman-teman yang mau pengen jadi konselor ya. Di mana? Ya minimal di Sintesa Wellness. Dan ini kita lagi dorong supaya dapat sertifikasi yang kemudian bisa diakui nasional. Ya udah presentasi ke Kemenkes, udah presentasi ke HIMSI, insya Allah ini diakui ya. Sedih banget kemarin ada yang bilang bahwa Sintesa Wellness itu gak diakui ya sama HIMSI itu. Padahal kita udah ada di website HIMSI Jabar, aku ketua Asosiasi Psikologi Maritim, pengurus APIO Jabar, pengurus juga IPS, ya Ikatan Psikologi Sosial, pengurus juga Asosiasi Psikologi Islam. Aku banyak di organisasi dan semua guru-guru aku, teman-teman aku, relasi aku banyak soal itu dan mengakui banget Sintesa Wellness. Ini ada orang yang kita kenal dekat bilang bahwa, ih Sintesa Wellness mah jangan di Sintesa Wellness, kalau mau konseling atau layanan psikologis mah di tempat lain aja. Gitu ya.
Makanya kita bikin ruang sadar ini buat teman-teman supaya teman-teman lebih kenal sama Synthesia Wellness, supaya ngajak yang ini tadi balik lagi. Sadar, kenal dan punya kendali. Yuk bantu yuk sebanyak-banyaknya supaya pada sadar, kenal dan punya kendali. Karena orang-orang yang nggak sadar, nggak kenal dan nggak punya kendali, jadinya nggak punya kendali juga ketika milih anggota dewan, milih pemimpin. Kasihan kan? Yang kasihan kita yang kena pajak, nggak kita si aku yang selama ini tiap bulan bayar pajak tuh suka sedih banget, ya Allah ini pajak aku kemana gitu ya. Nah mudah-mudahan ini juga jadi karya kita semua dan nanti jadi policy brief yang nanti benar-benar cita-citanya Sintesa Wellness tuh di 2045 itu Indonesia tuh beneran sehat mental. Kalau Indonesia udah beneran sehat mental, Sintesa Wellness bubar ya. Karena goals kita emang sih simple itu. Pengen sebanyak-banyaknya orang aware, recognize ya, kenal ya dan punya punya kendali gitu. Makanya buat teman-teman yang pengen jadi tim dan bagian dari Sintesa Wellness ya ikutan ini yuk. Wellness Counselor Academy terutama untuk punya skill counselingnya. Nah, ini nanti yang akan dipelajari. Teman-teman bisa cek langsung nanti di webnya Sintesa Wellness tuh. Sintesa Wellness punya website. Yuk teman-teman main ke websitenya. Ada katalog soal assessment, ada juga siapa aja psikolog atau konselornya. Kalau teman-teman belum pada kenal, bisa ke situ. Dan ke depan mudah-mudahan kita juga bisa punya blog ya, supaya nulisnya tuh di situ. Gitu. Teman-teman baca artikel dan kita juga mau nanti publikasi banyak artikel jurnal ilmiah supaya Sintesa bukan cuman jago gimmick ya, tapi memang beneran secara ilmiahnya bagus, bisa dekat sama teman-teman semua, dan juga kemudian makin ngajak sebanyak-banyaknya orang sadar, kenal, kendali, ya, sadar, kenal, kendali, gitu. Dan pengen teman-teman semua bukan cuma jadi teman Sintesa, tapi jadi bestie-nya Sintesa. Makanya insya Allah tiap malam minggu kita ngobrol, ketemuan, diskusi bareng. Ya, itu dulu aja. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, boleh. Aku kembalikan dulu ke Kang Adit. Silahkan Kang Adit. Oke, makasih banyak Kang Zain. Wah, ternyata sadar tuh memang benar-benar sepenting itu ya teman-teman semua. Dari kesadaran kita bisa membangun banyak hal gitu. Hanya dari sekedar sadar aja. Teman-teman ada nggak dari dengerin penjelasan Kang Zain tadi yang wah ternyata iya ya punya kesadaran-kesadaran itu boleh ditulis di kolom chat. Nah, ini ada yang mau nanya Kang Zain, ada yang ngacung. Kak Silakan. Faiza, silakan Kak Silakan Faiza Kak Faiza. boleh langsung aja. Makasih Kang Adit, Kang Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sih Kang, cuman mau ngomong aku sedih sih tadi kalau ada yang tidak merekomendasikan Sintesa Wellness itu dari cerita Kang Zen. Aku tuh sedih ya, karena aku setiap hari ngomong sama temanku kayak seolah aku tuh orang Sintesa. Aku Oh selalu bilang iya, mantap. Makasih banget. kita harus sadar, kenali dan akhirnya punya kendali. Jadi tuh itu kayak benar-benar di otakku tuh ini banget deh gara-gara kemarin ikut inner peace yang offline Mm, kan, kalau kelas-kelas mm, online-nya udah beberapa gitu, jadi mm, agak sedih ya karena aku termasuk yang merekomendasikan gitu loh, maksudnya ternyata dari semua dulu yang pernah aku ikuti, bukan nggak ada artinya sih, tapi ternyata aku tuh cuman butuh inner peace kelasnya Kang Jen doang tahu untuk mm. itu semua gitu. Jadi makanya aku lagi memaksa suamiku untuk ikut Ye. untuk ikut inner peace yang batch 3 ini, ya mudah-mudahan dia mau tergerak, kalau yang kedua kemarin belum mau gitu. Kalau mau ikutan, nanti aku kasih diskon ya Kak Faiza ya. Nanti bilang ke adminnya. Nanti ada buktinya kan nanti ini. Siap. Kabarin. Mantap. Aku mau bilang itu aja sih, mudah-mudahan acara Ih, ini terus thank you. berlangsung, Kang Zen dan tim yang lain sehat, biar kita juga masih Amin, amin. makin bisa gitu loh menebar menebar manfaat dan membuat orang itu sadar. Nah, terus itu Kang, soal ini tadi, Mm-mm. soal persepsi gitu. Kan kita itu Ya, katanya itu terlahir memang dengan pembawaan kita masing-masing. Terus betul. nggak boleh ya, maksudnya kayak aku tuh bukan tipe yang contoh baca komik, aku nggak bisa Kang baca komik karena aku selalu Wah. salah urutan, terus selalu salah urutan, jadi aku lebih baik nggak baca komik gitu, jadi nggak bisa yang baca yang ada gambarnya gitu gitu. Itu apakah termasuk aku Iya membatasi betul. diri? Salah urutan jadi beda cerita ya. Salah. Jadi gimana itu Kang tentang kayak Betul. gitu?
aku termasuk membatasi diri, aku nggak bisa deh kayaknya belajar dengan cara gitu. Mm-mm. Ya, ya betul. Yang nggak boleh itu kemudian gini. Ini aku sambil share screen lagi ya. Kita kenapa coba aku kenalkan ruang sadar pertama soal persepsi? Karena bahkan kan gini ya, semua informasi itu masuk di salah satu dari panca indera ini kan. Betul ya? Kita akan punya informasi yang kaya ketika kelimanya kemudian bahu-membahu ngasih informasi yang utuh. Nah, makanya keutuhan itu akan didapat dari masing-masing sumber persepsi. Nah, memang tiap orang akan nemu zona nyaman persepsinya sendiri. Jadi ada orang-orang yang kemudian akan lebih mudah untuk bisa making sense the world ya. Kemudian apa nih ya? Making sense the world itu istilah lebih awamnya apa ya? Bisa kemudian memahami apa yang terjadi pada kehidupannya itu barangkali mungkin lewat satu penginderaan tertentu. Ya, biasanya andalan utamanya adalah mata ya. Makanya mata jendela jiwa membaca gitu ya. Padahal enggak, kalau kita mau jernih mendengar, mau menggunakan aspek lain, dia ngasih persepsi. Nah, sadar persepsi itu membuat kita punya alternatif yang berbeda gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh, hati-hati dan waspada. Nah, kalau aku pribadi akan mentidakbolehkan ke Faiza. Kenapa coba? Karena hal ini ngaruh banget gitu. Semakin kita ngasih label, maka kita kemudian akan membatasi diri dari yang lain-lain. Padahal yang lain itu bagian dari kita juga. Ngebantu kita juga untuk memahami lebih baik soal dunia. Gitu. Makanya kalau kita suka, kok kurang alternatif ya, kok gampang mentok ya, kok seringnya susah untuk dapat hal-hal baru ya, ya gara-gara barangkali kita membatasi diri kita, terutama di persepsi itu. Begitu. Thank you Kang Zen. Mantap. Makasih banyak ya Kak Faiza ya. Nanti kabar-kabarin kalau suaminya jadi ikut ya. Ya Kang. Oke, makasih banyak Kak Faiza. Ditunggu nanti pendaftarannya, pendaftaran suaminya, biar bisa dapat kedamaian di dalam jiwa juga seperti Kak Asik. Faiza. Lanjut Kang, ada Kak Ahmad nih yang udah Silakan. ngacung. Boleh, Kak Ahmad langsung. Ya, ya permisi Kang Zen, Kang Adit. Hmm? Ini saya mau nanya yang tentang konselor akademi itu Hmm? terkait pendaftarannya, apakah boleh nih? Ya, saya kan kebetulan saya baru lulus SMA dan saya memang tertarik untuk belajar lebih dalam tentang kesehatan mental gitu. Jadi, apakah boleh? Apakah ada syarat umur gitu untuk ikutan konselor akademi gitu? Oh iya, syarat umur itu ada. Syarat umurnya di aku lupa ya, di 19 apa 20 ya. Kalau nggak salah di 20 deh. Jadi kalau jadi untuk punya skill konselor itu karena kita akan berusaha kan skill counseling itu salah satunya adalah berusaha untuk bisa kemudian memahami konteks. Nah, ternyata memahami konteks itu akan matang biasanya di umur 19 atau 20-an. Kayak gitu. Nah, itu yang kemudian jadi patokan. Gitu Kang Ahmad ya. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung di batch berikutnya. Kalau pas lulus SMA berarti umur berapa ya sekarang Kang Ahmad? Nah, sekarang umur 19 sih, kebetulan. Alhamdulillah 19 ya? pas 19 ya. Ah, atau biasanya akan kita tes terlebih dahulu. Dulu ya ini aku cerita. Salah satu timnya Sintesa ada yang namanya Salma gitu ya. Kita ingat banget dulu bukan Sintesa dulu namanya masih kelas Hey Academy ya. Kelas itu syaratnya adalah umur 20 tahun waktu itu. Salma ini sekarang jadi tim kita, keren banget orangnya. Salma ini dan dia kemudian bersedia untuk dites lah apalah karena dia bilang aku punya punya inilah punya kepengen punya cita-cita apa dan lain-lain makanya kita tes dulu kita wawancara oke ternyata dari hasilnya oke kayaknya sanggup untuk mengikuti mungkin nanti ada hal itu dulu ya tapi biasanya yang langsung bisa mendaftar itu biasanya di atas 19 atau 20 tahun begitu ya Kak Ahmad ya mudah-mudahan berjodoh gitu. Ya, Kang Ahmad jangan patah hati dulu, masih ada peluang. Nanti dicoba, siapa tahu kalau cocok bisa join di Wellness Counselor Academy gitu. Nah, selanjutnya Kang, Mm-mm. ada nih Kang Andri yang udah ngacung.
Oh, Kak Andri, Nah, kita Kang baru ketemu Andri. kemarin ya Kak Andri ya di Iya, Kang. kelas KLP. Silakan, silakan. Iya. Eh, jadi waktu Akang bilang tadi yang ada yang nggak rekomendasi Sindasa itu aku juga ngalamin gitu. Tapi bukan karena kualitasnya, tapi bukan karena Ah, kualitasnya, tapi karena katanya harganya gitu. Tapi aku juga lupa waktu itu dia ngasih tahu berapa. Tapi aku karena tetap harganya ya, tetap benar. katanya. Terus habis itu ya udah aku lupa lagi gitu kan. Terus ada yang aku mau tanyain ini Kang ya, terkait Mm-mm, tadi yang ada beberapa hal yang Akang singgung. Pertama mm-mm, terkait yang tadi aku komen juga terkait yang apa ya, yang tentang visual auditory itu yang mm-mm. seakan-akan itu memang mengkotak-kotakan gitu. Betul. Nah, sekitar 4 tahun lalu gitu atau 3 tahun lalu aku pernah baca buku, Mm-mm, dan buku itu jadi seakan-akan jadi pedoman buat Andri gitu ya Kang ya. Jadi mm-mm. Andri itu mengkotak-kotakan, tapi Andri Betul. sendiri nggak bisa gitu menjelaskan bahwa aku tuh tipe auditori atau tipe visual gitu. Jadi bingung sendiri. Habis Bener. itu eh, ya habis itu hilang sendiri karena nggak punya teman diskusi gitu. Udah mentok aja Heeh. gitu di situ. Nah, terus sama Andri itu mau nanya tentang ini Kang. Yang pertama itu eh, aku punya kebiasaan untuk menunda-nunda apakah itu bagian dari live trap. Heeh. Juga aku tuh baru sadar bahwa Bagus pertanyaan. aku ya eh, aku tuh baru sadar juga bahwa aku tuh orangnya suka rendah diri gitu. Mm-mm. Apakah itu juga bagian dari live trap atau gimana? Boleh Kang? Ya. Oh. Belum nggak semua ya, maksudnya gini, nggak semua Kak Andri, nggak semua ke semua itu kita bisa bilang sebagai live trap. Nah, makanya yang menarik dari apa tuh si inner peace itu ya, waktu aku baca jurnal-jurnal tentangnya ya, inner peace ini kan, nanti kegiatan itu sebenarnya cuma nulis sih, nulis. Nanti dari tulisan itu kita tahu, nah dari situ baru mulai sadar ya. Dan juga salah satunya nulis lifeline sih, ada lifeline ya, kehidupan kita tuh ada apa aja, ada ngapain aja. Nah, dari nulis itu kemudian kita menyadari, oh ternyata ada yang selama ini aku pendam dan tekan, dan itu kemudian sengaja aku hindari gitu ya. Aku flight, aku lari di dalamnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kemudian yang bakalan ngaruh dalam kehidupan saat ini dan tahu, oh kayak gini bukan. Ngulangnya kayak gini bukan, ngulangnya kayak gitu bukan. Itu baru life trap. Tapi tidak semua tadi ya. Prokrastinasi contohnya sama rendah diri itu biasanya bukan karena life trap. Biasanya itu mah karena memang dari tahap pencarian jati diri aja Kak Andri. Nah, biasanya tadi, sorry aku share screen lagi. Nah, kenapa kemudian ini penting buat aku bikin tadi kan ya, fenomena pertama ya, kenapa ruang sadar ini aku sengaja jadikan rutin? Fenomena pertamanya adalah ada bagian dari Sintesa Wellness yang kita temenin, kita dampingin. Tapi kayaknya aku masih bingung, kayaknya aku bukan ini kayaknya, tapi dia masih, nah itu bukan karena ada isu life trap ya, mungkin ada tapi ya kebanyakan isunya adalah isu jati diri. Soalnya aku di sini di Sintesa aku rendah diri, aku soalnya bukan orang psikologi. Enggak kayak gitu, bukan orang psikologi juga kan punya psikologi selama dia orang kan gitu ya, selama dia manusia dia punya psikologis dan butuh memahami dirinya. Itu hati-hati ya. Kalau misalnya bilang kayak gini, aduh mohon maaf kayaknya aku nggak cocok di sini, soalnya di sini mah orang matematika semua, itu masih mungkin ya, masih mungkin karena tidak semua bisa dihitung pakai matematika kan gitu ya. Tapi kalau ngomong, aduh aku nggak cocok kan kayaknya di sini karena aku mah bukan orang psikologi. Tiap manusia tuh pada dasarnya butuh untuk menjelaskan siapa dirinya, kayak gitu. Nah, problem prokrastinasi dan juga prokrastinasi sama tadi apa rendah diri itu sering kali Kak Andri bukan karena live trap. Tapi seringkali karena apa fenomena itu? Seringkali kalau mau di scoping, seringkali karena tadi kurangnya ruang untuk berkarya di Kang Andri, yang sehingga belum ada jati diri gitu. Jadinya nanti lagi kayaknya bukan ini deh, atau aduh nanti kalau aku ngerjain aku malu gitu jadinya. Yang membuat banyak nunda dan rendah diri itu jangan-jangan bukan live trap tapi memang tadi ya.
Begitu. Gitu kira-kira. Begitu Kang Adit. Nuhun ya Kang Adit Oke, ya, luar biasa pertanyaannya. atur nuhun, Atur Kang nuhun, Andri. Kang. Jadi kalau mau Amin. tahu mau tahu itu live trap atau bukan, mah harus ikutan Inner Peace ya Kang ya. Inner peace aja, Nah, betul. langsung aja Kang Andri. Diobok-obok ya. Kang Adit juga ikut inner peace mah lumayan ya Kang Adit ya. Aduh, baru sekali nulis langsung Ber, aduh luar biasa. berhibar lah berhibar. Bercikiber. Cikibar. Oke Kang, ini di kolom chat ada yang nanya juga nih. Heeh. Kok Yap. banyak dari Kak Farah salah satunya. Kok banyak sih orang yang nggak sadar penyebabnya apa? Padahal sadar Mm-mm. ini nomor satu loh kalau menurut kampanye Sintesa. Betul, betul. Jadi sadar tuh capek soalnya. Makanya gini teman-teman, alamiahnya manusia, makanya ada istilahnya namanya cognitive miser. Buat teman-teman yang ikut KDP, kelas dasar psikologi mungkin masih ingat ya. Ada satu variabel namanya cognitive miser. Manusia tuh pelit mikir karena kesadaran itu melelahkan. Makanya kalau di Quran itu kenapa kamu la'alakum tafakkarun, seandainya aja kamu mau berpikir. Kenapa? Karena kesadaran itu melelahkan. Makanya kalau ada penelitian yang bilang berpikir itu lebih capek, lebih ngabisin kalori daripada berolahraga. Kenapa? Karena capek mikir itu. Sadar itu capek gitu. Dan orang tuh memang dibikin sengaja nggak sadar dengan apa? Distraksi, terus juga apa namanya pengalihan isu ya distraksi juga. Terus juga membuat sengaja pengen otomatis, pengen dimudahkan, pengen jadi yang gampang tadi karena manusia alaminya cognitive miser gitu. Jadi itulah yang menyebabkan orang susah buat sadar dan susah juga disadarkan. Begitu. Oke. Kang masih terbuka untuk pertanyaan? Masih masih masih. Masih terbuka ya untuk pertanyaan. Ini ada yang nanya juga di kolom chat dari Kak Albert. Kak Albert Malam nih. Kang, setelah menseriusi perasaan dan fakta, terpikir bahwa kok ada refleks-refleks tertentu. Oh iya betul. Bagaimana mengendalikan atau memprogram kembali pikiran kita. Betul. Nah, teman-teman perlu tahu ya. Ini Kak Albert ini kan dokter ya, keren ya. Orang yang udah lama juga ikut-ikut Sintesa ya. Bukan bahkan dari sebelum ada Sintesa ya, Kak Albert terima kasih sukses selalu nih ya. Ini juga salah satu orang yang punya concern di kesehatan fisik maupun mental dan pengembangan diri luar biasa. Makasih banget Kak Albert supportnya selama ini ya. Yang menarik, tiap kali sadar, kesadaran diri kita selalu akan mengarahkan. Gitu teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir kita nggak bisa punya kendali atau nggak punya program. Makanya kenapa kampanyenya ngajak sadar coba. Orang yang sadar pasti pengen bergerak. Pasti butuh bergerak. Contoh, sadar badannya kotor. Pasti tergerak ngebersihin. Sadar belum sholat gitu ya. Pasti mau sholat gitu ya. Sadar ternyata belum makan kan akhirnya bergerak. Kesadaran itu ngasih movement. Nah makanya jangan-jangan ada orang-orang atau kelompok orang yang pengen kita tuh nggak sadar. Makanya pernah nggak kita suka ngegodain ya, misalkan gini, ada kita ketemu sahabat kita, dia kemudian baru jadian atau baru nikah sama seseorang. Terus, wah hebat kamu bisa dapetin dia di peletnya pakai apa kan gitu ya, seolah-olah dia dibuat tidak sadar. Karena kesadaran itu ngasih pergerakan, ngasih movement. Gitu ke Albert ya. Oh ini Kak Khairu Maisah ditunggu ya. Mudah-mudahan bisa bergabung di WCA. WCA itu udah juga WCA itu udah banyak waiting listnya. Batch pertama itu ada 30 kalau nggak salah. Nah yang waiting listnya juga udah lumayan ya. Udah nyampe 10 kalau nggak salah. Mudah-mudahan bisa ikut juga. Dan tenang ada mekanisme dicicil ya tanpa bunga. Itu karena kan lumayan ya kelasnya juga ya. Mahils. Betul Iya. kata Kak Andri ya. Karena mahal. Tidak direkomendasikan karena mahal. Mantap Kak Adit silakan. Untung aku ikutnya pas sudah join Kang di Sintesa. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin Kang ya. Siap. Heeh. Ada satu lagi ini dari Kalala Marda. Mm-mm. Kang, usaha apa yang harus saya lakukan untuk membuat seseorang
agar Hmm? menyadari bahwa mentalnya sedang tidak baik-baik saja Oh, dan oke. butuh bantuan. Karena semakin lama, makin merugikan orang sekitarnya dan juga dirinya. Dan kebetulan orang ini masih denial tentang kondisinya. Nah, Menyadarkan ya, orang lain. wah susah kalau menyalahkan orang lain. Biasanya gini ya, tiap kali ada orang di sekitar kita yang nggak sadar, itu ciri sebenarnya teman-teman. Nah, kata Kak Albert tadi, refleks-refleks tuh muncul kan. Gini, tiap kali ada orang di sekitar kita yang nggak sadar akan dirinya, lalu kita yang sadar. Itu ciri apa coba teman-teman? Ciri bahwa jangan-jangan kita juga nggak sadar. Gitu. Aku ulangi lagi ya, aku ulangi lagi. Mohon izin ya, aku ulangi lagi. Tiap kali kita menemukan bahwa orang di sekitar kita tuh sulit menyadari sesuatu pada dirinya, tapi kita mah udah sadar, tapi menyadari apa yang terjadi pada orang lain. Itu tuh ciri jangan-jangan kita juga sering terjadi hal itu pada diri kita juga nggak sadar. Nah, itulah yang kemudian perlu kita evaluasi lagi. Makanya gimana caranya nyadarin orang lain dengan jadi contoh bagaimana orang yang sadar itu menjalani hidupnya gitu. Kata kuncinya itu. Karena kemudian tadi balik lagi, kesadaran tuh ngasih gerakan. Gerakan tuh yang ngasih hidayah dan pergerakan buat orang lain. Kalau orang lain di sekitar kita nggak sadar-sadar, perlu menampar diri. Nah, makanya tadi aku mulai aku mulai pertemuan ini dengan fenomena apa coba? Ada dua, bukan ya ada dua orang yang menyadarkan aku, kebayang gak sih? Ada dua orang yang menyadarkan aku. Yang pertama yang udah lama sama kita, lalu kemudian berbelok. Yang satu lagi, kok orang yang kenal sama kita nggak merekomendasikan. Yang salah bukan mereka, itu bukan salah mereka. Itu kan boleh orang berbeda pendapat bebas. Tapi ngasih kesadaran bahwa yuk kita yang ada, yang hadir, kita konsolidasi lagi. Jangan-jangan yang kita tagline kan itu belum belum benar-benar jadi kenyataan. Maka ngasih keuntungan ya, terutama buat teman-teman yang tadinya monthly kelas sebulan sekali, nggak mau, aku pengen ngajak teman-teman, bukan cuma teman Sintesa, tapi jadi bestie Sintesa, maka mulai hari ini, nah, dengan resmi di launching, kita akan seminggu sekali, tek, 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 tek. Jadi minggu depan insya Allah, Kang Adit akan sharing fenomena dan hasil scopingnya, lalu kita akan tanya jawab dan berdiskusi sama-sama ya. Insya Allah aku juga akan ikut ngobrol dan juga ikut juga sesi tanya jawabnya, ikut juga membantu teman-teman makin sadar, kenal dan sama kendali ya. Gitu. Itu aja paling Kang Adit ya untuk malam ini. Hatur nuhun Siap, soa. Mohon maaf siap atas Kang segala kesalahan. Zeng. Makasih banget supportnya dan terutama support yang ditunggu apa coba Kang Adit? Apa tuh Kang? Subscribe, Ah iya, subscribe mau channel ngasih tahu juga YouTube nih ya. Kang, Ah. pengumuman bahwa Sintesa punya YouTube channel sekarang. Mm-mm. Mangga bisa langsung aja dicari di YouTube ya Sintesa Wellness. Terus sudah diupload episode pertama. Ada obrolan aku sama Kang Zen di sana tentang fenomena caper ya Kang ya. Boleh Mm-mm. di subscribe aja langsung, di like dan ditonton. Jangan lupa dibagiin juga. Oke, kalau begitu, aduh langsung ditodong ya buat minggu depan nih aku. Langsung ditodong di lokasi, jadi tidak bisa mengelak ya. Oke. Oh, berarti sedikit menyimpulkan Kang tadi yang tadi bahwa sebenarnya kesadaran itu merupakan bentuk tanggung jawab ya. Jadi jangan sampai sadarnya kita Mm-mm. tuh memaksakan malah kesadaran ke orang lain, tapi itu jadi tanggung jawab kita untuk bergerak dan kemudian memberikan contoh bagi orang lain supaya ikut sadar juga. Oke, teman-teman semua, sebelum kita akhiri sesi kita di malam hari ini, yuk kita dokumentasikan dulu buat teman-teman yang mau open cam, Mm-mm. buat teman-teman yang mau ikutan foto bareng kita, alah foto bareng kita, emangnya idol. Boleh open cam, aku hitung sampai 5 ya. Tuh. Satu, Oh, makasih dua, udah pada hadir tuh Kak Albert, thank you ya udah hadir jauh-jauh, Kak Rifti, Kak Samil, tiga. Wah, TK banyak tuh banget dari deh. Banjar tuh, mantap TK nih, masih suka touring Wah, TK, Masya Allah. touring ya, tuur kering. Abah Ipang lihat masih rapi tuh ya, pakai batik tuh Wah, luar biasa Masya malam minggu mau Allah. kemana Abah luar biasa ya Kak Tira terima Kasep wae kasih abah mah. Kak Suci tuh, wah Oke, siap. siap, let's Udah kan? go. Teman-teman semua udah ya? Siap dibuka kameranya. Kita langsung potret bersama. Yuk, disiapkan senyum terbaiknya. Aku hitung sampai Yes. 3. 1, 2, 3.
Oke, ada 3 slide. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di Ruang Makasih. Sadar. Episode pertama ini kick off oleh Kang Yap. Zen Pernana tentang bagaimana kita itu perlu banget nih punya kesadaran. Makasih banyak udah meluangkan waktunya di malam minggu ini. Kita jumpa lagi di pekan-pekan berikutnya di Ruang Yes. Sadar berikutnya dengan tema yang tidak kalah seru, tidak kalah menarik dan juga teman-teman Sintesa yang akan membawakannya. Oke. Aku Aditya Siregar pamit bersama Kang Zen Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Atur nuhun Kang Zen, atur nuhun tim Makasih. Sintesa. Siap.